us will stream alive. For the president I hold, the fallen laws made from the city up around. All the nation song forever of our praise. The fallen face of God, for the fallen suffer God. The circles of our wings, no matter the fallen stays. Sebelum mengucapkan sumpah jabatan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara bersedia berjanji dan bersumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan kepada saudara bahwa sumpah akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa, negara, Republik Indonesia, tanggung jawab terhadap memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir pada saat ini, juga sumpah ini disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan Sang Pemilik. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudari yang beragama Hindu, Om Atta Parama Visesa. Ada dari Hindu? Tidak ada. Baik, lanjut. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus penguatan ekonomi kerakyatan nasional dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pemilik kasih atas segala taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 9 Februari 2005, saya Islam Saikolo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Keknas Provinsi Ikrar pelantikan dengan harap perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya berikrar. Satu. Bersedia menjadi pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Bekas Kecamatan. Dua. Dalam rangka pelantikan dan bimtek pembuatan program pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Zona 6, yaitu meliputi Kecamatan Motong, Taupa, Bolang Hulu, dan Kolano. Semoga apa yang kita musyawarahkan dan hadir pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi semua yang ada di dalam ini, dan istimewa bagi masyarakat yang ada di wilayah zona 6 ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Peknas Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon maaf saya sebut nama beliau Bapak Islam Saikolo. Tentunya tidak asing bagi kita karena termasuk ada daerah Kabupaten Parigi Motong. Beliau ini berbagai macam gebrakan. Jadi beliau upayakan tidak lain tentunya untuk kepentingan masyarakat dan juga umat yang ada khususnya di Kabupaten Parigi Motong. Beliau juga ini selaku Ketua Asosiasi Kepala Kantor Urusan Agama dalam hal ini. Kami selaku pemerintah kecamatan, yakni mewakili para teman-teman camat yang ada di wilayah Motong, Taupa, Kolano dan Kolano. Tentunya sangat berterima kasih khususnya kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Peknas dan juga pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Parigi Motong yang telah melaksanakan kegiatan yakni pelantikan sekaligus pengukuhan para Dewan Pengurus Anak Cabang di tempat kecamatan hari ini yang disatukan tempatnya, yakni di Desa Tompo, Kecamatan Taupa. Tentunya tidak lain ini mendukung sebuah program, yakni program pemerintah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, yakni yang berkaitan dengan khususnya penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Jadi tentunya selaku pemerintah berharap semua pengurus yang telah dilantik dan juga diambil sumpahnya, insya Allah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentunya dalam hal ini masyarakat sangat mengharapkan berkaitan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Memiliki hubungan emosional antara pemerintah dengan Keknas. Itu poin pertama, karena saya tidak suka memegang organisasi yang bertentangan dengan pemerintah saat ini. Poin yang kedua,
Peknas tidak ada unsur politik 1% pun tidak boleh. Itu poin yang pertama. Saya PNS. Lain halnya kalau saya maju di calon bupati, kalau lolos kan saya ada aturan untuk mundur. Tapi karena Peknas bicara jangka panjang 5 tahun, maka saya memastikan 2 hal itu dulu. Yang pertama, harus memiliki hubungan emosional dengan pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, harus fokus pada penguatan ekonomi. Tapi yang lebih menarik saya, sampai saya menerima Peknas ini pada saat itu, visi besar Peknas itu tidak ada bedanya dengan visi besar saya ketika saya maju di pilkada Bupati Parigimoto kemarin. Visi besar saya maju di pilkada Parigimoto kemarin, sebagaimana kita ketahui bahwa majunya saya di pilkada Parigimoto kemarin untuk mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan tidak ada. Dan dengan satu tekad besar saya, Parigimoto 5 tahun ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyatnya. Ini visi besar saya yang saya coba ramu, saya coba perjuangkan untuk melalui merebut jabatan bupati itu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Ya, saya buka visi besar Peknas, ternyata Peknas memiliki visi besar yang sama, sehingga semua sumber daya saya, semua kemampuan saya, semua hal-hal yang saya siapkan untuk mengembangkan Parigimoto 5 tahun ke depan, itu semua saya lampiaskan di Peknas. Peknas saat itu saya terima dalam kondisi nol. Niat saya maju di pilkada Bupati Parigimoto kemarin adalah niatan ibadah pulas dari Allah, demi Rasulullah. Langit saja tanah saya demi kedua orang tua saya di kuburan saya. Bulat niat saya untuk ibadah. Karena saya percaya kalau niat kita benar-benar tulus dan bulat kita niatkan suatu ibadah, maka Allah berikan yang terbaik bagi kita. Begitu saya diberikan amanah sebagai ketua DPW, saya juga di deadline lain waktu juga 4 bulan. Pak Islam, kalau 4 bulan tidak selesai pengurus, terbentuk semua pengurus di seluruh Sulawesi Tengah, hingga kecamatan Sulawesi Tengah dan tingkat kabupaten kota Sulawesi Tengah tetap akan dibukukan lagi. Akhirnya saya mengatakan, karena pada saat itu saya masih semangat-semangatnya untuk maju di pilkada, energi yang saya siapkan untuk maju di pilkada masih tersisa, saya curahkan semua di Peknas pada saat itu. Apa yang terjadi? Saya minta dengan Pak Ketua DPP Peknas Pusat di Jakarta, saya bilang saya tidak butuh 4 bulan. Beri waktu saya 1 bulan. Kalau tidak terbentuk Sulawesi Tengah di semua tingkatan, saya akan mengundurkan diri dari Peknas. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi? Alhamdulillah, dengan segala kekuatan yang saya miliki, segala sumber daya yang saya miliki, alhamdulillah semua kecamatan yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan kecamatan yang baru dibentuk, terbentuk semua struktur lengkap dengan KTP-nya dan 12 kabupaten 1 kota dalam waktu 29 hari. Tidak butuh 4 bulan. Saya ajak kita berpikir sederhana. Sederhananya gini, emang apa emergensinya pelantikan Peknas seprovinsi Sulawesi Tengah? Emang emergensinya itu apa? Pentingnya itu apa? Sampai-sampai harus mendatangkan 2 menteri, sampai-sampai harus 2 menteri yang datang. Emang pentingnya apakah hanya pelantikan acara seremonial? Kita pakai logika sederhana. Ya, ini untuk saya sampaikan kepada semua pengurus sebagai penguatan kita. Apa tidak cukup dirjen? Apa tidak cukup gubernur? Benar nggak? Ya? Apa tidak cukup pejabat-pejabat daerah yang hadir? Kenapa harus 2 menteri yang hadir? Kenapa itu menteri mau jauh-jauh datang di Sulawesi Tengah, mengorbankan semua agenda-agenda nasional dia demi untuk menghadiri pelantikan Peknas? Peknas bukan kaleng-kaleng di Indonesia. Ini tegas disampaikan kepada semua pengurus kita. Nah, muncul pertanyaan di benak saya,
Ya, pemerintah mengentaskan kemiskinan itu tidak pakai dana. Pakai dana nggak mengentaskan kemiskinan? DP Taskin itu pakai dana tidak? Pasti pakai. Artinya mustahil DP Taskin itu tidak menyiapkan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. Makanya Pak Budiman sampaikan, Islam ini Peknas jadikan wadah untuk benar-benar mensejahterakan masyarakat. Jangan urus yang lain. Ya? Di DP Taskin ini banyak program-program yang akan mengentaskan kemiskinan. Di saat masyarakat lain, di saat wadah lain, di saat organisasi lain ada tidur, di saat wadah lain sedang diam, Peknas hari ini jemput program-program itu untuk hadir di provinsi Jawa Tengah. Itu poinnya. Rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peknas ini adalah wadah untuk mengakomodir potensi sumber daya alam yang bisa diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Di federasi kira-kira apa yang harus menjadi andalan kita di dalam merumuskan program. Peknas bergegas